Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Ramawati dengan NIM Aktif 022 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview bab 2 dari buku John J. Mearsheimer yang berjudul Tragedy of the Power Politics, yaitu bab yang berjudul Anarchy and the Struggle for Power. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengatakan kalau buku milik John J. Mearsheimer ini mungkin bisa dibilang adalah buku yang cukup familiar dan berpengaruh di lingkup politik dunia internasional. Namanya seperti di ilmu hubungan internasional, karena di sini itu berisi tentang kerangka teori HI dan banyak dikaji juga oleh beberapa lapisan. Pada bab 2 ini, Mearsheimer memaparkan mengenai argumen kerangka teori ofensifnya. Di sini ia juga menyajikan studi kasus dalam sejarah hubungan antar negara sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat teorinya. Contohnya seperti menganalisis peristiwa-peristiwa dan perilaku negara-negara adidaya di masa lalu untuk menunjukkan bagaimana teori realisme ofensif ini berlaku dalam realita. Di anarki dan perebutan kekuasaan, menurut John Mearsheimer itu adalah bagaimana setiap negara berlomba-lomba untuk meraih hegemoni atas negara-negara lain dalam sistem internasional, dan tujuan tersebut dilakukan oleh setiap negara untuk survive di tengah dunia anarkis yang berkehendak sesuai dengan nasional interestnya. Dalam anarki, sistem internasional yang berarti tidak adanya pemimpin tertinggi dan negara ini membuat antar negara mempunyai rasa takut terhadap ancaman yang mungkin dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, semua negara itu terkadang berperilaku agresif. Dalam kata lain, mereka bersaing untuk memaksimalkan power mereka secara nasional untuk mencapai hegemoni. Kemudian di sini bukan hanya sekedar teori, banyak asumsi dan tragedi-tragedi yang telah mengembangkannya. Untuk mengawali penjelasan pernyataan tadi, mari kita awali dengan asumsi dasarnya. Asumsi pertama, tentu saja sistem internasional merupakan anarki, yang mengartikan bahwa negara tidak memiliki otoritas tertinggi atau tidak adanya pemimpin di atas negara. Kemudian asumsi kedua mengatakan bahwa setiap negara yang memiliki kekuatan berpotensi untuk menyerang dan menghancurkan negara lain. Jadi negara besar itu memaksimalkan kekuatan militernya, baik dari persenjataan yang dimilikinya ataupun bahkan tanpa senjata. Kemudian asumsi yang ketiga itu adalah ketakutan negara akan ketidakpastian sifat negara lainnya yang mengharuskan mereka untuk tetap waspada. Jadi we never know apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi hari ini baik, tapi besok malah menjadi musuh. Kemudian asumsi yang keempat itu setiap negara punya tujuan untuk terus survive dalam kerasa sistem internasional yang saling bersaing memaksimalkan kekuatannya. Kemudian asumsi kelima ini, kekuatan besar itu bertindak secara rasional dalam kebijakan dan strategi negaranya, atau dalam artian mereka bertindak dengan mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Bahasan pertama, kita dapat melihat perilaku negara yang saling mencurigai dan selalu waspada dari bahaya ancaman negara lain, karena nggak ada yang bisa menduga niat dari satu negara. Ditambah lagi dengan yang disebut 911, yaitu negara tidak bisa mengharapkan bantuan dari siapapun untuk menjaga keamanan negaranya, karena ya balik lagi bahwa nggak ada otoritas tertinggi dalam sistem internasional, dan ini mengharuskan mereka untuk self-help menjamin keamanan negaranya. Karena di dalam dunia politik internasional, aliansi hari ini bisa jadi adalah musuh besok, dan musuh hari ini bisa jadi adalah aliansi besok. Nah, di sini Mearsheimer menggambarkannya dengan Amerika Serikat yang bersekutu dengan China dan Uni Soviet untuk melawan Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II. Tapi di kemudian hari, Amerika Serikat malah berbalik melawan China dan Uni Soviet dan bersekutu dengan Jerman Barat dan Jepang. Hal itu bisa terjadi karena setiap negara itu punya kepentingan sendiri dan bertindak egois untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Menurut Mearsheimer, setiap dilema itu mencerminkan pemikiran ini dari realisme ofensif, dan ini adalah salah satu konsep yang paling terkenal dalam literatur hubungan internasional. Kemudian, konsep tersebut mendorong negara untuk terus memaksimalkan kekuatan mereka, karena tidak ada yang bisa menjamin keamanan suatu negara. Kemudian, bagi negara yang mengikuti paham realisme ofensif, mereka sangat memprioritaskan pemerataan sumber daya material seperti militer, ekonomi, dan teknologi. Hal ini dikarenakan mereka meyakini bahwa ketidakseimbangan distribusi kekuatan dapat mengancam keamanan negara mereka. Oleh karena itu, negara bersaing memperoleh kekuatan besar karena mereka menganggap kekuatan itu merupakan cara terbaik untuk survive di dunia yang penuh ancaman dan bahaya. Oleh karena itu, negara-negara bersaing memperoleh kekuatan besar karena mereka menganggap kekuatan itu merupakan cara terbaik untuk survive di dunia yang penuh ancaman dan bahaya. Bahasan yang kedua, perhitungan agresi. Ketidakpastian kekuatan negara adalah ketakutan bagi yang lain dalam sistem internasional. Tidak dapat diukur kekuatan ini menjadikan status quo perlu perhitungan dan tidak bisa bertindak sembarangan. Setiap negara mungkin ingin menjadi yang terkuat dan paling berkuasa, namun tidak semua negara itu memiliki kapasitas untuk bersaing mencapai posisi tertinggi itu. Di sini Mearsheimer mengutip perkataan Stalin, setiap orang memaksakan sistemnya sendiri
jauh yang dapat dijangkau oleh tentaranya. Ketidakpastian kekuatan ini pun akan membuat status quo berpikir dua kali karena mereka juga melihat manfaat dan risiko yang ditimbulkan jika menggunakan tindakan ofensif. Bisa jadi itu berakibat kehancuran keseimbangan dan merugikan para penyandang status quo. Yang ketiga, batas hegemoni. Konsep hegemoni tersebut artinya adalah kekuatan besar yang mendominasi sistem. Di sini Max Weber membagi makna hegemoni menjadi dua hegemoni, yaitu hegemoni regional dan hegemoni global. Amerika Serikat yang menjadi hegemoni regional karena negara tersebut menjadi great power lebih dari 100 tahun dan mendominasi wilayah barat. Selain itu, jenis lainnya yaitu hegemoni global. Tapi tidak ada satupun negara yang dapat meraih posisi tersebut, bahkan Amerika yang memiliki kekuatan besar di wilayah barat sekalipun. Karena di setiap wilayah itu pasti ada kekuatan besar yang mendominasi. Misalnya di wilayah Asia ada China, dan di Eropa ada Inggris, Rusia, dan negara lainnya. Bahasan yang keempat, kepuasan dan ketakutan. Takut mungkin bisa menjadi alasan banyak negara untuk terus meningkatkan keamanan negaranya. Faktanya, kekuatan besar pasti memiliki kekuatan militer ofensifnya, dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan mereka akan menggunakan kekuatan tersebut dan siapa mereka menggunakan kekuatan tersebut. Sebagai contoh, negara Jerman pada akhir 1930-an, pada saat itu Jerman terlihat memiliki kekuatan besar dan Uni Soviet kala itu merasa takut pada Jerman. Bahasan yang kelima, hierarki tujuan negara. Tujuan negara yang terpenting adalah kelangsungan hidup. Jadi negara besar itu mengejar tujuan negara dengan mendistribusikan kekuasaannya seperti mengembangkan ekonomi negaranya, menyebar dan mempengaruhi negara lain untuk mengikuti kebijakan negaranya. Di negara Amerika Serikat yang merupakan negara kuat, kemudian ada lagi Jerman dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat adalah kekuasaan dan ketakutan. Rasa takut mungkin bisa menjadi alasan banyak negara untuk terus meningkatkan keamanan negaranya. Faktanya, kekuatan besar pasti memiliki kekuatan militer ofensifnya dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan mereka akan menggunakan kekuatan tersebut dan untuk siapa mereka menggunakan kekuasaan tersebut. Sebagai contoh, negara Jerman pada akhir 1930-an. Pada saat itu, Jerman terlihat memiliki kekuatan besar dan Uni Soviet kala itu merasa takut pada Jerman. Kemudian bahasan yang kelima, hierarki tujuan negara. Tujuan negara yang terpenting adalah kelangsungan hidup. Jadi negara besar itu selalu mengejar tujuan negara dengan mendistribusikan kekuasaannya seperti mengembangkan ekonomi negaranya, menyebar dan mempengaruhi negara lain untuk mengikuti kebijakan negaranya. Contohnya seperti negara Amerika Serikat yang merupakan negara kuat. Kemudian ada lagi Jerman dan lain sebagainya.